Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 4, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan 4, firman-Nya berkata demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita memelihara kesatuan roh. Hal ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus berusaha, untuk kita terus belajar, untuk kita terus bergumul, supaya kita terus memelihara apa yang namanya kesatuan roh. Dan kesatuan roh itu tidak turun dari langit. Karena itu firman Allah mengatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Artinya bahwa perlu ada usaha dari kita, perlu ada inisiatif dari kita, untuk kita bisa memelihara kesatuan roh. Dalam ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya bahwa kesatuan roh itu terikat oleh damai sejahtera. Di mana ada kesatuan roh, pasti di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, pasti di situ ada kesatuan roh. Jadi salah satu tolok ukur menilai apakah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam rayon di mana kita ada, apakah ada kesatuan roh atau tidak, dapat dilihat ada tidak damai sejahtera dalam persekutuan itu. Lalu kenapa kita harus memelihara kesatuan roh? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasannya? Setidaknya ada dua alasan penting yang saya jumpai dalam nats ini. Dalam ayat 4, satu tubuh dan satu roh. Jadi kita ini satu tubuh. Jadi kenapa kita perlu harus memelihara kesatuan roh? Karena kita ini satu tubuh. Kita ini one body of Christ, satu tubuh Kristus. Jadi tidak salah, tidak heran kalau kita diminta oleh Tuhan untuk berusaha memelihara kesatuan roh, karena kita ini satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Apapun merek gereja kita, apapun denominasi gereja kita, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Karena kita satu tubuh Kristus, maka kita harus berusaha memelihara kesatuan roh itu. Jadi dalam memahami tubuh Kristus itu harusnya kita selalu memelihara kesatuan roh, kita selalu hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, kita harus saling membantu, saling mendoakan, saling menolong, saling menopang antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Ini yang sangat penting dan harus kita pahami dalam hidup kita. Dan kita terus belajar untuk mewujudkan kesatuan roh itu dalam kehidupan kita bersama. Alasan yang kedua kenapa kita harus memelihara kesatuan roh, dalam ayat 5 dan 6, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita bukan hanya satu tubuh, tapi kita ini satu dalam Tuhan. Ada satu Tuhan, ada satu iman, satu baptisan, satu Allah. Lah kalau kita satu Tuhan, kenapa kita berkelahi? Kenapa kita tidak baku senang antara satu dengan yang lain? Jadi memelihara kesatuan roh itu sangat penting karena kita ini satu dalam Tuhan. Kita bukan menyembah Allah yang berbeda. Kita itu menyembah Allah yang sama dalam Yesus Kristus. Kita juga memiliki satu iman, satu baptisan. Jadi dalam Tuhan kita satu. Karena kita satu dalam Tuhan,
maka tidak bisa tidak dalam kehidupan kita bersama, bergereja, berjemaat. Mari kita selalu memelihara kesatuan roh dengan cara kita hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mencerminkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita bersama, sehingga sungguh-sungguh nyata karena ada kesatuan roh, ada kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.